Ya, baiklah adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini segera kita akan mulaikan. Tentunya kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu, hari yang kudus ini. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, mari torang semua mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Mar, encik mau tanya dulu, apa kabar Kang hari ini? Oke, baik, puji Tuhan, semuanya dahsyat. Kita diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan, torang semua diberkati Tuhan. Nah sekarang sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, encik minta semua dengan semangat, dengan penuh sukacita kita akan membawakan puji-pujian agar anak-anak nyandak lagi malas-malas, nyandak ada lagi yang rasa-rasa mengantuk. Oleh karena itu berdiri semua, torang menyanyi dua lagu. Yang pertama, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dan yang kedua, senang-senang menjadi anak Tuhan. Oke? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Nah, tibalah saatnya ibadah di pagi hari ini. Segera kita buka dengan doa. Namun sebelumnya itu, mari kita menyanyi bersama-sama Ajarku Sembahyang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Semuanya sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Sentrum Manado. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami mau beribadah kepadamu, biarlah Engkau mau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan sesuai yang Engkau kehendaki. Hadirlah dalam hati kami ya Tuhan, karena kami telah siap beribadah kepadamu. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, semua so ambil Alkitab. Sekarang torang so mau dengar firman Tuhan, cerita Alkitab yang akan dipimpin oleh Enci Imelda Lintong Vans Louis. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa dan kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah di pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya torang mau berdoa dulu. Kunci tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini, sehingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya ya Tuhan, firman-Mu akan tertanam di hati dan pikiran kami, dan firman-Mu itu pun juga boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, torang mau baca Alkitab. Terdapat di dalam Ayub 2 ayat 11 hingga yang ke-13. Ayub 2 ayat 11 hingga yang ke-13. Torang baca sama-sama nih. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Ayub 2 ayat 11 hingga yang ke-13. Dan judul cerita kita di pagi hari ini adalah sahabat yang baik turut menderita. Nah, adik-adik, duduk dengan manis, duduk dengan sopan, torang lihat tayangan berikut ini.
Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman dan Bildad orang Suah, serta Zowar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, torang toso lihat tadi itu tayangan cerita tentang Ayub, yang bagaimana dia merasakan penderitaan. Karena apa adik-adik? Karena pada waktu itu Ayub memiliki segala-galanya. Dia mempunyai istri, mempunyai anak-anak, mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Tapi Tuhan menguji dia. Tuhan ambil semua yang ada pada dia. Sehingga dia merasa kehilangan. Karena habis semua yang ada pada dia. Dia merasa dia sangat menderita. Sehingga karena dia serasa menderita, dia pun hanya terduduk diam di atas tanah. Dia tidak tahu untuk berbuat apa-apa lagi. Dan ada 3 orang sahabat dari Ayub. Karena dorang rasa dorang bersahabat, berteman dengan Ayub, sehingga dorang datang Pak Ayub. Dorang lihat Pak Ayub dari kejauhan. Dorang lihat, aduh kasihan, siapa ini Ayub ini, dia sudah jadi begitu. Dorang riki sudah tidak kenal pada dia. Sampai dorang kasihan, lihat pada dia, dorang lagi baku iko menangis. Dorang duduk sama-sama dengan Ayub di tanah, kon dorang menangis dengan Ayub selama 7 hari 7 malam. Apakah orang adik-adik sanggup melakukan seperti dari teman-teman Ayub ini? Tentunya kalau orang sebagai manusia biasa Kang, orang lain kali tidak sanggup untuk melakukan itu. Tapi adik-adik, dalam torang mau menghadapi segala persoalan, di dalam torang menghadapi permasalahan, torang tentunya kadang torang ada rasa marah, ada rasa benci pada saat torang menghadapi masalah. Tapi torang sebenarnya janganlah torang mau merasakan seperti itu. Karena apa adik-adik? Torang punya teman yang sejati. Torang punya teman yang begitu baik. Torang punya teman yang sangat teramat sangat sayang pada orang. Adik-adik tahu siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Walaupun torang dalam kesusahan, walaupun torang sedang mengalami duka seperti Ayub yang rasakan, torang jangan khawatir adik-adik, karena ada Tuhan Yesus. Tapi apakah torang sebagai anak-anak Tuhan, apakah torang sebagai sahabat-sahabat Tuhan mampu untuk melakukan hal seperti teman-teman daripada Ayub
yang rela duduk bersama-sama dengan Ayub, menangis selama 7 hari 7 malam. Apakah orang sanggup? Apakah orang mampu untuk melakukan hal seperti itu? Mari adik-adik, torang sebagai anak-anak Tuhan, jangan torang cuma mau melihat torang petamang-tamang yang lagi bahagia, atau torang petamang-tamang yang lagi banyak doi, kong torang mau sama-sama dengan dorang. Jangan adik-adik seperti itu, torang mau pilih-pilih kasih. Torang mesti sama-sama dengan torang peteman. Dia pun sedang berduka ataupun dia sedang senang, torang harus tetap bersama-sama dengan dia. Torang harus merasakan apa yang ia rasakan. Kalau dia tertawa, berarti torang juga turut tertawa. Kalau dia menangis, berarti torang juga harus turut menangis. Karena itu adalah sahabat yang sejati. Karena itu, mari torang iko teladan dari Tuhan Yesus. Dia mengajarkan patorang untuk saling mengasihi. Tidak memandang bulu, tidak melihat siapa dia. Tapi mari, torang saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan torang sebagai anak-anak Tuhan, mari torang saling menopang, torang saling mengasihi, torang saling menolong sesama teman kita yang memerlukan, agar supaya bila mana kita juga dalam masalah, ada teman-teman yang bisa menolong kita dan ada Tuhan Yesus yang sanggup memberi jalan keluar di dalam kehidupan kita. Terpuji firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ayat hafalan, dan ayat hafalan kita terdapat dalam Amsal 17 ayat 17a. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bagi adik-adik di rumah yang ada bahafal, kasih tahu Pak Enci-enci supaya adik-adik mulai berajin lagi mau bahafal. Kong enci-enci lagi, kalau adik-adik ada bahafal, pasti mau kasih hadiah no. Mar kasih bilang Pak enci-enci yang ada nih, kalau nyanda berarti nak mau dapat biar soba hafal. Jadi belajar dari sekarang, torang kumpul itu ayat-ayat hafalan, kong torang hafal. Sampai bertemu lagi kita di minggu yang akan datang. Demikianlah cerita Alkitab pada pagi hari ini. Apa yang sudah adik-adik lihat, apa yang sudah adik-adik dengar pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi satu pegangan bagi torang semua untuk bagaimana kita harus mengasihi, bagaimana kita harus mencintai sesama manusia. Oleh karena itu, apa yang sudah adik-adik dengar, apa yang sudah adik-adik lihat melalui video tadi, senantiasa tetap adik-adik mengerti, tetap adik-adik pahami, dan dapat melakukannya itu di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus pasti memberkati. Nah sekarang adik-adik, mari kita kembali berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi bersama-sama. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama.
kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Oleh karena itu, persembahan yang sudah diberikan oleh Mama dan Papa, berikanlah itu dengan segenap hati, dengan sukacita. Nanti enci-enci yang ada di kolom masing-masing akan mengambil uang itu dan akan diserahkan kepada Bendahara Anak Sekolah Minggu Jemaat Sentrum Manado, Enci Serli Kuhu Mamesa. Dan mari kita menyanyi bersama-sama persembahan jatuh dari tanganku. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan datang pada doa syafaat, doa umum yang akan dipimpin oleh Penatua Anak Sekolah Minggu Jemaat Sentrum Manado, Enci Ilono Tu Ilan Botu. Namun sebelumnya itu, mari kita menyanyi bersama-sama Yesus Sahabatku. Ambil sikap berdoa yang baik, ya, kunci tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa. Jadi adik-adik kita ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu seraya menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi akan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat Sentrum Manado. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji memuliakan akan nama-Mu. Kami boleh lagi mendengarkan cerita firman-Mu. Bapa di dalam surga, kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan tadi dalam puji-pujian bersama dengan mendengarkan cerita firman-Mu, itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk enci-enci dan engku yang sudah boleh memberi diri, yang melayani kami anak-anak-Mu di Jemaat Gemim Sentrum Manado. Kami serahkan seluruh aktivitas mereka, seluruh kegiatan mereka, seluruh rencana cita-cita daripada guru-guru sekolah minggu yang ada.
Di dalam mereka membawa kami anak-anak-Mu ini lebih dekat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Manado, yang mungkin ya Tuhan sekarang ini mereka duduk di bangku sekolah dasar. Dan kami tahu ya Tuhan, mereka sekarang ini masih lagi belajar secara online. Engkau senantiasa mengawali akan kehidupan mereka. Di dalam mereka melaksanakan kegiatan belajar, kiranya Tuhan mau campur tangan dalam kehidupan mereka, supaya apa yang mereka dapati itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua, mama, papa, kakak, adik yang senantiasa Tuhan selalu membimbing kami anak-anak-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau selalu bersama dengan mereka, jaga, lindungi mereka, beri kuat sehat kepada mereka ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pendeta, para pelayan khusus, UPK Bipra, dan juga yang senantiasa selalu mengajarkan kami tentang hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tolong, Tuhan berkati rencana daripada program Komisi Pelayanan Anak Jemaat Sentrum Manado ya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa di dalam surga, tadi kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini Tuhan boleh jadi dan boleh kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa permohonan kami, doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik sekalian, diundang kita semua berdiri. Sebelum menerima berkat, orang menyanyi satu lagu lagi yang berjudul Ku Sayang Mama dan Papa. Diundang adik-adik sekalian untuk berdiri, kita menyanyi kembali Ku Sayang Mama dan Papa. Ku sayang mama dan papa, ku cinta mama dan papa. Tiap hari dibimbingnya dan selalu menemaniku. Jikalau malam pun tiba, ku dibelai dan dimanja. Mereka bercerita padaku tentang Yesus yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhanku, Kau berikan mama dan papa yang baik. Ku bersyukur padamu ya Yesusku. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan pulang dan kita
menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati adik-adik yang ada di rumah bersama dengan guru-guru dan orang tua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur penuh semangat.